Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Pengertian anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban peminjam atau debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada pemberi pinjaman atau kreditur selama jangka waktu tertentu. Jenis utang jangka pendek. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Kedua, utang pajak. Pajak ini disebut pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan. Tarif pajak ditetapkan atas dasar presentasi tertentu dari harga jual. Ketiga, utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar, dan dicatat sebagai hutang dividen. Jenis utang jangka panjang. Pertama, utang obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit. Akan tetapi, wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi. Obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisasi. Ketiga, wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada koperasi. Manfaat anggaran utang dan modal. Pertama, kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Kedua, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Ketiga, sebagai modal kerja. Dan yang terakhir, sebagai untuk membiayai aset tak lancar. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Satu, ekspansi. Ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Dua, struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberi batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Menyusun anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi. Departemen Keuangan bekerja dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Penyusunan anggaran modal. Satu, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang
dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan privé. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, di mana untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. 2. Firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau privé. 3. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif tidak boleh menarik privé tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif boleh menarik privé. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT atau korporasi adalah badan usaha yang modal terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada privé pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha berbentuk PT. 5. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan atau sisa hasil usaha. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.